أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتح بالقبول وتمام الرسول ومأمر وصلاة شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافية كل شر بارك بدل كل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا للمصنف الحبيب عبد الله بن علوي بن أحمد الحداد ولبي أحمد بن زين الحبشي وصاحب هذه البلد الحبيب الشريف الحبيب بن أحمد السقاف والعالم الحبيب محسن بن علي الهندوان والجدي الحبيب حامد بن محمد بن عمرو الحبيب حامد بن حسين بن عمرو والحبيب حامد بن هاشم والعلامة الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيد بن شيخ بن بكر بن سالم وشيخي ومربي روحي الحبيب حيدر بن محسن بن علي الهندوان وأصولهم وفروعهم وأهلنا وأصرافنا وأهلنا وأن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفو والغنى والرضا واليقين والورع عن الإسلام ولمن بنا والامتحان بجاه سيدي ولد عدنان جامعة الدنيا صالحة وزيادة ومحبة في شرف الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يختم لنا بالحسنى وهو راض منا في خير ورد وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضته وقربه وثوابه من الله تعالى. آمين يا رب العالمين. أيها المحترمون hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat serta karunia-Nya yang selalu datang menghampiri kepada kita. Terlebih nikmat di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita masih diperkenankan untuk bisa menyembah kepadanya, taat kepadanya, beribadah kepadanya. Dan semoga ibadah yang kita lakukan, ketaatan yang kita perbuat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala memandang kita dengan pandangan ridha-Nya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu terus berikan keistiqamahan kepada kita di dalam ketaatan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Setelah di pertemuan yang telah lalu Al-Imam Al-Haddad memberikan sebuah nasihat tentang bagaimana bahayanya yang namanya al-hasad atau iri hati. Kemudian Al-Imam Al-Haddad membahas bagaimana
sikap seseorang di saat pujian datang kepadanya. Disinilah kadangkala letak kehancuran seseorang di saat dipuji oleh orang. Maka hendaklah, kata Imam Haddad, seseorang mukmin atau diri kita itu tidak merasa senang di dalam hatinya, tidak merasa senang dengan pujian yang diucapkan oleh orang lain terhadap engkau. Dan pujian itu memang ada pada dirimu, hendaklah kau tidak merasa senang. Kalau kita kan justru malah di saat dipuji itu bukan main. Bahasa kita itu baju ukuran S jadi double XL. Ya, di saat dipuji orang itu langsung merasa dirinya paling wah. Dan pujian itu betul adanya pada diri kau. Ya. Dan hendaklah, kata Imam Haddad, ucapkan apa yang diucapkan, doa. Alhamdulillahilladzi adhhara al-jamil wa satara al-qabih. Hendaklah di saat orang memuji kepada engkau dengan sesuatu pujian yang memang pujian itu kau miliki, engkau perbuat, atau misal orangnya dermawan, memang betul-betul dermawan, orang satu kampung mengetahui, memuji karena orang ini memang dermawan, sehingga orang-orang pun memujinya. Oh, beliau itu Masya Allah orangnya dermawan, sosial, suka membantu orang-orang yang susah, suka menyantuni anak-anak yatim, anak-anak yang tidak mampu untuk sekolah, disekolahin. Buktinya memang betul ada fakta real. Tapi kata Imam Haddad, hendaklah sikap pujian itu jangan kau senang di dalam hati. Justru hendaklah engkau ucapkan alhamdulillahilladzi adhhara al-jamil wa satara al-qabih. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala alladzi adhhara al-jamil, yang telah menampakkan kebaikan, yang telah menampakkan sebuah kebaikan yang kau perbuat kepada orang, wasatara al-qabih, dan telah ditutupkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan keburukan-keburukan engkau. Karena pada hakikatnya setiap manusia itu ada kebaikan, ada keburukan. Ada yang sempurna ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kita, siapapun orangnya, pasti ada kebaikannya, ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Nah, orang-orang yang tidak mengetahui sisi negatif, yang hanya mengetahui sisi positifnya, dia pasti akan memuji kepada kita, karena dia tidak tahu sisi negatifnya kita. Nah, yang dia tahu hanya sisi positifnya. Maka di saat pujian itu datang, maka hendaklah hatimu jangan merasa senang. Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya, di dalam kitab Ihya-nya, beliau mengatakan, jika engkau dipuji, maka janganlah engkau gembira karena pujian itu. Jangan kau gembira dengan pujian itu, tetapi bergembiralah jika engkau mengetahui bahwa engkau memiliki sifat yang dipuji itu. Alhamdulillah, Allah mengaruniakan di dalam hati saya sifat as-sakhi, orang yang dermawan, sifat al-karim, orang yang pemurah. Alhamdulillah, ini sifat tidak bisa dimiliki semua orang. Sekalipun banyak hartanya, tapi belum tentu dia orang yang pemurah, belum tentu dia orang yang dermawan. Nah, di saat sifat itu dimiliki, maka silakan kau senang dengan sifat itu atas apa? Karunia Allah Subhanahu wa taala. Tapi atas apa yang kau perbuat, atas kedermawananmu itu, maka janganlah kau sekali-sekali gembira. Jangan terbuai
oleh kata-kata orang, tapi jadikan pujian sebagai cerminan untuk apa? Memperbaiki diri. Untuk memperbaiki diri. Dan Sayyidina Umar bin Khattab, beliau juga pernah mengatakan di saat Sayyidina Umar itu dipuji oleh orang, siapa yang tidak kenal, itu sahabat Nabi Muhammad SAW, orang yang berada di depan, barisan depan untuk melindungi Nabi Muhammad, untuk membantu dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan kita yakini Sayyidina Umar itu adalah salah satu di antara 10 orang yang dijamin oleh Nabi Muhammad SAW. Di antara 10 sahabat yang menjadi jaminan Nabi Muhammad, salah satu Sayyidina Umar ini masuk di dalam 10 itu. Di saat dipuji oleh orang, maka Sayyidina Umar mengatakan, sungguh engkau telah membinasakan aku. Sungguh, kata Sayyidina Umar, engkau telah membinasakan aku. Maksudnya apa? Ketika beliau dipuji di hadapan manusia, Sayyidina Umar ini takut. Apa? Di saat dipuji di depan orang banyak, maka akan timbul di dalam hati perasaan ujub, bangga diri, perasaan sombong, merasa diri paling hebat dari orang lain. Ini yang dikatakan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau kita kan beda, kalau perlu suruh lagi puji terus. Kalau kita disuruh apa, orang muji kita, bahasanya puji lagi. Kalau perlu dikasih uang orang yang muji kita, kalau sudah bangga. Kenapa? Akan menimbulkan sifat ujub, bangga diri. Ini yang membahayakan. Kata Sayyidina Fudail bin Iyad, barang siapa yang senang ketika dipuji, ini hal manusia ya. Barang siapa yang senang ketika dipuji, ini pada umumnya tabiat manusia begini, senang ketika dipuji, dan marah ketika dicela, dijelek-jelekan, apalagi dihina, marah dia, maka sesungguhnya orang tersebut belum jujur di dalam amalnya, belum benar di dalam taatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya orang yang ikhlas, orang ikhlas itu dia tidak peduli dengan pandangan manusia. Karena tujuannya hanya dari Allah. Mau dipuji sedikit pun tidak bertambah amalnya, mau dicela sedikit pun tidak berkurang daripada ibadahnya. Kita kan kadang-kadang kalau sudah dipuji, oh Masya Allah, rajin turun ke masjid, orang soleh, tambah rajin ke masjid. Berarti ini kena pujian. Tapi karena dicela, jangan-jangan duluan ke masjid itu incar celengan. Akhirnya apa? Enggak ke masjid lagi. Berarti ini orang tidak ikhlas di dalam amalnya. Berarti setiap perbuatannya hanya memandang daripada pandangan manusia. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Dulu ini siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal, ini bahasanya itu apa ya, semacam tameng. Tameng bagi kita yang takut sifat ujub dan sombong itu timbul di dalam hati karena merasa lebih daripada orang lain. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, sesungguhnya jika engkau mengetahui
atau posisikan dirimu itu lebih buruk dari apa yang dikatakan orang, maka pujian mereka tidak akan membahayakan engkau. Artinya kita nggak tahu ini, pada benar pujian itu, sekalipun itu pujian, ya, nggak benar pujian itu. Kenapa? Masih banyak saya ini di bawah. Bisa dikatakan dari seperti orang yang dermawan dan itu fulan dermawan dan sebagainya. Orang sosial, maka dia pandang orang yang lebih dermawan. Nah, saya nggak seberapanya, terlalu berlebihan. Maka tidak akan membahayakan pujian itu. Tidak akan membahayakan pujian itu kepada dirinya. Nah, dan pujian ini hati-hati, ya. Pujian ini bisa jadi ujian. Dikatakan bagaimana pujian itu bisa jadi ujian. Dulu pernah diceritakan ada salah seorang wali min awliyaillah. Ada salah seorang wali min awliyaillah. Kita yakin para wali itu adalah mereka para pewaris Nabi. Sebab para wali itu tidak akan diangkat oleh Allah kecuali mereka orang yang ma'rifatullah, orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka adalah membawa rahasia para nabi. Sehingga satu ketika pernah salah seorang di antara wali min awliyaillah ini ingin dihancurkan oleh syaitan. Syaitan itu berbagai macam cara menggoda manusia. Tidak mempan dengan pujian, tidak mempan dengan perkara yang lain, maka melalui pujian ini bisa jadi ujian seorang hamba. Syaitan datang kepada wali ini untuk menghambakan diri, mengabdikan diri. Bahasanya itu untuk khidmah, untuk menjadi pelayan daripada wali ini. Di antara orang-orang yang khidmah, orang yang melayani kepada wali ini, maka syaitan yang menyerupak menjadi manusia ini adalah satu-satunya di antara yang khidmah yang hanya diperbolehkan masuk ke dalam kamar khalwat si wali ini. Khususan, dan setiap ada tamu yang paling sibuk dipanggil, yang paling sering mengerjakan, melaksanakan perintah wali ini, syaitan yang menyerupak manusia ini. Akhirnya sampai beberapa waktu namanya wali itu kawan-kawannya pasti para wali juga. Kan begitu. Para orang pemerintahan, kawan-kawan dekatnya pasti orang-orang pemerintahan. Pedagang, kawan-kawannya pasti para pedagang. Ya, para petani, kawan-kawan dekatnya pasti para petani, karena saling sharing di situ. Nah, ini wali, kawannya juga, sahabat mereka juga para wali. Satu ketika datanglah salah seorang sahabat beliau yang juga seorang wali min awliyaillah. Maka di saat datang tamu ini, dipanggillah syaitan yang menyerupak manusia tadi, yang khidmah tadi, yang melayani tamu, berkhidmah tadi, jadi pelayan tadi, dipanggil sama beliau ini, kemudian disuruh segala macam untuk khidmah melayani tamunya yang datang ini. Di saat menyuguhkan makanan, maka alangkah terkejutnya si tamu ini karena dia mengetahui ini yang khidmah bukan manusia.
Ini yang khidmah adalah syaitan yang berubah menjadi manusia. Karena para wali itu yang mereka tingkatannya sudah mencapai pada maqam yang ditentukan oleh Allah, maka mereka akan mengetahui ini syaitan, ini orang baik, ini orang, mereka mengetahui. Maka tatkala melihat yang melayaninya seorang syaitan, maka dia terkejut dan terdiam. Sampai selesai menyiapkan segala hidangan, pergi syaitan tadi, kemudian datanglah si tuan rumah yang juga seorang wali ini tadi. Maka si tamu ini sambil menoleh ke kiri dan ke kanan, dia berkata, "Wahai fulan, apa kau tidak tahu siapa pelayanmu yang melayanimu tadi?" Kata si tuan rumah, "Tahu." "Kenapa emangnya?" "Kau tidak tahu dia adalah syaitan." "Nah terus ada apa engkau pekerjakan menjadi pelayan?" Dia bilang, "Selagi kita tidak berkawan dengannya, tidak mengikuti perintahnya, yang ada pada saat ini dia yang mengikuti perintah saya." Kan begitu. Padahal syaitan ini tujuannya untuk mencari celah kepada wali ini agar bisa dijerumuskan. Tapi namanya wali itu adalah kekasih Allah. Allah pasti akan jaga. Allah pasti akan jaga setiap walinya. Bahkan di dalam sebuah hadis qudsi yang termaktub di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dikatakan, barang siapa yang memusuhi waliku, maka menyatakan perang dengan aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini syaitan ingin menjerumuskan, karena memang tugasnya syaitan jelas. Al-Quran pun mengatakan bahwasanya syaitan itu adalah aduwwun mubin, musuh yang nyata. Tatkala kalimat musuh berarti bukan berarti kita harus berkawan kepadanya. Nah, kata si wali tuan rumah ini, saya tidak berkawan dengan dia. Justru saya menjadikan dia sebagai budak untuk khidmah. Sebenarnya tujuannya dia datang ke sini adalah untuk mencari celah, kata si wali tuan rumah ini, agar saya bisa terjerumus. Tetapi saya manfaatkan untuk apa? Khidmah, jadi pelayan. Tidak ada masalah. Kata si wali, yang jadi masalah kalau saya yang menjadi pelayannya dia, manusia yang jadi pelayannya syaitan, manusia yang tunduk dan taat terhadap perintahnya syaitan, ini yang jadi masalah. Rupanya namanya syaitan ini kan bukan manusia, pendengarannya bahkan dulu syaitan ini rajanya syaitan, iblis la'natullah alaih, dia masih bisa mendengar berita-berita di langit, walaupun sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia. Khabar-khabar yang ada di langit dia masih tahu. Nah, pendengarannya apalagi hanya tertutup dengan tembok saja. Maka iblis mendengar, wah kurang ajar. Rupanya selama ini saya yang ditipu. Saya yang ingin menipu, ternyata saya yang ditipu. Tapi iblis tidak patah semangat. Maka dia datang ke hadapan para wali tadi, yang dua orang, salah satu tamu dan tuan rumahnya yang sedang berbincang. Dia katakan, "Ya Syekh, Anda memang luar biasa." Dipuji di depan kawannya, dipuji di depan kawannya, si wali ini dipuji di depan kawannya yang tamu yang datang tadi. Berapa banyak orang-orang yang sekelas Anda sudah saya jerumuskan, sudah saya gelincirkan dari jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kepada Anda justru Anda menjadikan saya sebagai pelayan Anda selama masa ini. Sungguh hebat, dipuji. Mana pujiannya? Nah,
Kira-kira kalau kita dipuji di hadapan kawan kita bagaimana? Langsung kan? Makanya tadi saya katakan langsung baju yang S ukurannya jadi double XL. Kalau ada bahasanya tuh ngomong begitu. Ini di depan kawan dipuji luar biasa. Nah, ini hati-hati. Pujian bisa menjadi sebuah ujian. Nah, akhirnya apa? Beliau dalam riwayat itu apa namanya itu baki ya, apa namanya itu nampan. Beliau ambil itu dilempar langsung pergi ke sana. Tujuan beliau melempar menghentikan pujian itu supaya tidak mempengaruhi hati beliau. Bisa dipuji di depan orang, ya dipuji di depan orang timbul perasaan ujub, bangga diri, merasa diri paling hebat, merasa diri lebih daripada orang lain, maka dilemparlah. Gagal sudah. Dalam sebuah cerita juga diceritakan salah seorang santri. Di santri apalagi ini tahap santri daripada pendidikan Al-Quran. Suaranya bagus, qiraatnya bagus, karena memang diajar oleh seorang pengajar yang memang membaca ayat-ayat Al-Quran itu betul-betul syahdu, sehingga kawan-kawannya, bahkan bahasa kita tuh kalau ada kegiatan di kampung, acara tasmiyah yang membaca surah Al-Imrannya dia, orang bisa mendengar lantunan bacaan apa yang dibaca oleh santri ini, maka semuanya luar biasa memuji, luar biasa. Akhirnya kata kawan-kawannya, kamu ini kalau ikut MTQ pasti juara. Di saat pujian datang dari kawannya ini tadi, maka dia dipuji di depan orang banyak. Dan memang fakta real, betul-betul apa yang dikatakan oleh kawannya itu memang ada pada dirinya. Suaranya indah merdu di saat membaca lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Sehingga kata-kata kalau kau ikut MTQ, ya, musabaqah tilawatil Quran, kau pasti akan dapat juara. Akhirnya pujian itu merusak hatinya, Yang dulu awalnya dia membaca Al-Quran, betul-betul membaca ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bacaannya masuk ke relung-relung setiap hati para pendengarnya, ke hati-hati. Tadi dipuji oleh kawannya, maka perasaan itu hilang. Yang ada perasaan yang lain masih kalah nanti kalau ikut festival MTQ semuanya kalah pasti. Nah, ternyata setelah perlombaan itu dilaksanakan, dia sama sekali tidak dapat apa-apa, Akhirnya dia menyadari saat pulang, gurunya mengatakan, wahai fulan, aku telah melihat apa yang kau lakukan, hatimu telah berubah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dulu engkau melantunkan bacaan ayat murni karena Allah, seakan-akan engkau berbincang dengan Allah. Tapi di saat engkau mengikuti festival, engkau menganggap dirimu lebih hebat daripada orang lain. Sehingga apa? Bacaan yang kau lantunkan didengar oleh orang-orang itu tidak sama sebagaimana di saat hatimu melantunkan seakan-akan berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bahayanya. Makanya pujian itu bisa jadi sebuah ujian, cambukan. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal, ya, Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah, kalau besar Imam Ahmad bin Hanbal
Jadi ada orang ngomong, jadi tadi sama orang-orang Imam Ahmad bin Hanbal itu, pada saat itu ada orang nggak kenal dengan nama Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Karena nama Imam Ahmad bin Hanbal ini terkenal di zamannya. Orang-orang kenal nama Imam Ahmad bin Hanbal, tapi banyak orang yang tidak tahu bagaimana wajahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Nggak pernah ketemu maksudnya. Nah, satu ketika ada dua orang sedang berbincang-bincang membicarakan tentang Imam Ahmad bin Hanbal. Padahal Imam Ahmad bin Hanbalnya dekat dengan mereka. Sehingga salah seorang mau mengatakan, engkau ketahui, kata dia, bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal ini orang yang luar biasa, orang yang soleh, dipuji. Tapi bukan di depan Imam Ahmad bin Hanbalnya, ini orang sedang berbincang. Nah, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal dia bilang salah satu amaliyahnya di setiap malam tidak pernah meninggalkan sholat 500 rakaat. Imam Ahmad bin Hanbal yang mendengar pembicaraan itu seakan-akan tercambuk dengan omongan itu. Seakan-akan tercambuk. Padahal kata Imam Ahmad bin Hanbal, setiap malam aku tidak pernah mengerjakan melebihi daripada 200 rakaat. Orang ini mengatakan 500 rakaat, padahal hanya 200. Jadi cambukan terhadap Imam Ahmad bin Hanbal, sehingga kata beliau di saat omongan tersebut menjadi cambukan kepadaku, maka aku lakukan sebanyak 500 rakaat agar perkataan tersebut tidak dianggap sebagai mengada-ngada. Ini bahaya. Makanya bahaya betul pujian yang berlebihan. Pujian yang berlebihan. Kata Imam Hasan al-Basri, jika seseorang memuji engkau dengan sesuatu yang tidak ada pada engkau, Imam Ahmad bin Hanbal tidak ada pada dirinya, dia tidak akan lakukan hal itu. Ya, sholat di tengah malam, iya, tapi jumlah rakaatnya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh orang tersebut. Nah, maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, maka janganlah engkau gembira, karena sesungguhnya perkataan dia, pujian yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang sedang menipu kepada engkau. Maka dari itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, ya mudah-mudahan kita diberikan perasaan atau hati yang tidak bangga diri di saat pujian datang kepada kita. Maka oleh sebab itu tadi ingat membaca doa. Alhamdulillahilladzi adhara jamil wa satara qabih. Saat puji ini kita mendengar, walaupun orang itu memuji, entah kita kadang sadar, tapi kita mendengar, maka ucapkan doa. Ya Allah, segala puji bagi Engkau yang telah menampakkan akan kebaikan daripada apa yang aku perbuat, sehingga dipandang oleh orang, diceritakan oleh orang, wasata dari lebih, dan Engkau telah menutupi akan kekuranganku, aibku ya Allah. Dan apabila seseorang tadi memuji Engkau dengan sesuatu yang tidak ada pada Engkau, seperti Imam Ahmad bin Hanbal tadi, ya, juga diajarkan doanya. Kalau yang tadi itu, yang memang pujian itu betul adanya kita lakukan. Nah, ini sekarang pujiannya nggak ada, pujian itu nggak ada pada kita. Nah, Masya Allah, misal orangnya ganteng, ternyata jelek. Ini kan nggak ada sesuatu padanya pujian. Maka dianjurkan juga untuk membaca doa. Allahumma la tu'akhirni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, Allahumma, ya Allah, la tu'akhirni, janganlah Engkau siksa bima yaqulun, dengan sebab perkataan mereka.
la tuakhirni bima yaqulun, janganlah engkau siksa aku ya Allah dengan perkataan orang-orang itu, dengan pujian-pujian orang itu. Waghfir li ma la ya'lamun, dan ampunilah dosaku ya Allah, ma la ya'lamun, karena sesuatu yang tidak mereka ketahui. Ya, orang tadi berkata kadang tidak tahu, kadang-kadang hanya sepintas saja, tapi tidak mengetahui kebenarannya. Waj'alni, dan jadikan untukku khairan, kebaikan, mimma yadhunnun, dari seseorang yang mereka sangka. Artinya di saat orang tadi yang mengatakan seperti Imam Ahmad bin Hanbal, padahal cuma 200, orang tadi mengatakan 500, ini kan sangkaan. Dan mereka tidak tahu, tapi jangan sampai perkataan mereka ini yang mengatakan 500 rakaat jangan sampai menjadi siksa bagi kita. Nah, jangan sampai menjadi siksaan terhadap kita, dan kita meminta ampun karena sesuatu yang tidak mereka ketahui. Dan jadikan, minta kepada Allah agar Allah menjadikan untuk kita kebaikan dari prasangkaan mereka. Nah, sedangkan bagi diri kita sendiri, itu kan bagi orang lain kepada kita. Sekarang bagi kita untuk orang lain. Sedangkan bagi diri kita sendiri, janganlah membiasakan diri kita memuji seseorang kecuali jika kita mengetahui bahwa pujian yang akan kita ucapkan kepadanya atau yang kita sampaikan kepadanya ini akan lebih besar irahnya, semangatnya untuk berbuat kebaikan itu. Jadi kita tahu nih, orang kalau dipuji bahaya, maka nggak usah dipuji. Tapi kalau dengan pujian itu bisa menjadikan dia semangat, puji. Ini kita untuk orang lain lah, ya. Kita untuk orang lain. Kalau yang pembahasan pertama orang lain untuk kita. Pujian orang kepada kita, maka sikap kita seperti apa? Nah, pembahasan ini sikap kita kepada orang lain di saat melihat kebaikan orang-orang lain atau perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai ketaatan kepada Allah. Maka kita lihat, kita kadang-kadang muji, oh Masya Allah, oh Masya Allah, pintar yang ngaji, misalnya pada anak-anak pintar yang ngaji. Kalau seandainya pujian itu akhirnya dia mengatakan kepada kawan-kawannya, tuh lihat Pak Ustadz muji saya, kalian semua nggak pandai ngajinya, ini kan nggak benar. Maka jangan pernah engkau puji anak itu. Tapi di saat pujian itu sebagai semangat untuk dia, bisa di saat kita memuji, oh Masya Allah, ngaji engkau hebat, ngajinya, wah tambah semangat dia, maka pujilah. Ini kata Imam Haddad seperti itu. Nah, kita juga begitu. Nah, kepada siapapun itu, kepada siapapun. Ya. Oh Masya Allah, Bapak Bupati, Alhamdulillah Pak, sama sampai menjabat, jalanan baik. Ya. Misalnya, kita muji, tapi memang fakta. Ya. Selama dia menjabat, jalanan baik, puji, nggak masalah. Tapi lihat, kalau seandainya pujian itu menjadi dia ghirah, semangat terus untuk mensejahterakan masyarakat, silahkan. Tapi kalau akhirnya pujian itu hanya menjadi dia membanggakan dirinya, atau apa bahasa kita itu untuk pencitraan, maka jangan. Ya, seperti itu.
atau jika ia adalah seorang yang baik hati, yang tidak dikenal. Jadi orang berbuat baik, apa bahasanya, setiap kebaikan atau donatur yang tidak pernah mau disebutkan namanya. Nah, orang yang baik hati, ia tidak dikenal, maka sehingga engkau merasa, kata Imam Haddad, perlu memperkenalkannya sebagai seorang yang baik. Oh, ini fulan, masya Allah, orang yang ada, dia memang orang baik ya, dia orang yang baik, orang yang dermawan, atau orang yang alim ya. Maka kiranya perlu dikenalkan kepada orang. Akan tetapi dalam hal itu engkau harus yakin terlebih dahulu bahwa engkau tidak berkata bohong. Kalau dia memang orang baik, katakan ini orang memang orang baik. Jangan pencitraan ya. Pencitraan itu bagaimana? Mau pemilihan nanti itu datang, oh ini beliau bla bla bla, diceritakan. Kadang-kadang kebaikan itu berlebihan, kadang-kadang mau pemilihan saja, bukan kebaikan itu memang terus menerus dia lakukan. Hati-hati. Nah, ini pujiannya, kita memuji dia ada sebagai pencitraan, bahaya, tak boleh. Tapi puji orang itu yang memang betul ada pada dirinya, dan memujinya tidak berlebihan. Nah, sampai berlebihan, beliau segala macam pilih, beliau nggak akan makan gaji, tapi makan duit rakyat. Kan akhirnya bablas ya. Dia seorang yang alim, katakan ini orang alim, mengerti hukum dan sebagainya, nyampaikan. Tapi jangan berlebihan, jangan dikatakan oh ini wali, nah ini lebih ya. Dan ingat, pujian yang kita lontarkan jangan sampai ya, orang itu menjadi rusak karena pujian kita. Ini hati-hati. Nah, makanya kita lihat, tatkala kita muji orang, kalau pujian itu bisa merusak dia, jangan dipuji, tidak usah. Nah, tidak usah. Karena ada sebagian orang itu tidak senang memang dipuji, ya, tidak senang dengan pujian. Bahkan pujian itu, kata Imam Abdullah Al-Idrus, pujian kalian itu adalah laksana tamparan yang begitu keras ke wajah kami. Nah, ini orang-orang soleh zaman dahulu ya, karena Syekh Abdullah Al-Idrus ini, dia punya abah seorang alim, seorang wali. Dia punya kakek seorang yang alim, seorang yang wali. Nah, sebagaimana Nabi Allah Yusuf Al-Karim, Ibnul Karim. Dia seorang nabi, bapaknya nabi, kakeknya nabi, moyangnya nabi. Begitu juga Habib Abdullah Idrus, dia seorang wali min awliyaillah, abahnya seorang wali, kakeknya seorang wali, moyangnya seorang wali. Tapi kata beliau, di saat pujian kalian itu datang kepada kami, maka tidaklah pujian itu menjadi sebuah kebaikan bagi kami, tetapi sebuah tamparan yang keras mengenai wajah kami. Nah, kita ini kan kadang-kadang terbuai. Kita punya orang tua, orang hebat. Kita punya kakek, orang masya Allah, dikenal, orang dermawan. Itu siapa? Cucunya si fulan. Kita kadang-kadang membanggakan kakek kita. Tatkala orang memuji, itu cucunya si fulan, masya Allah, luar biasa, alhamdulillah. Kita kadang-kadang disitulah terlenanya dengan pujian, padahal yang berbuat kakek kita. Kenapa kita harus lebih parah lagi ini? Dia tidak berbuat, tapi merasa bangga dengan perbuatan kakeknya. Kalau dia dipuji orang,
atas dasar perbuatan dia itu saja sudah bisa membahayakan, apalagi pujian kepada dia atas dasar perbuatan orang tuanya, kakeknya atau moyangnya, maka lebih parah lagi. Nah, maka dari itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semenit lagi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga hati kita. Jangan sampai timbul ada sifat ujub, bangga diri atau sombong, atau takabur, sifat kibir di dalam hati kita atas pujian yang kita terima, yang kita dengar dari orang-orang yang mengetahui hanya dari sisi kebaikan kita, namun tidak mengetahui sisi keburukan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga selalu tutupi aib kita, dan Allah tampakkan daripada kebaikan-kebaikan yang kita perbuat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni kekhilafan, kesalahan kita yang tidak kita sengaja ataupun yang kita sengaja, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan daripada setiap permohonan kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim.